Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali Newsline Trending Topik kembali hadir untuk Anda pada hari ini, Selasa, bersama saya Gemma Tanjung. Dan saya Jessica Wulandari. Tentunya pada Newsline Trending Topik kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sedang banyak dibicarakan oleh warganet. Dan hari ini kita akan mengangkat 3 trending topik. Apa saja itu trending topiknya? Langsung saja kita lihat untuk trending pencarian hari ini. Jadi pemirsa, untuk trending pencarian hari ini, yang pertama masih terkait dengan impor. Ini masih berkaitan dengan Permendak ya, dan tentunya gimana nih yang suka just tip? Kita tunggu nanti komentarnya. Ini ya. masih ramai sekali ya. Kita juga akan menghadirkan para pelaku penjual just tip ya. Kira-kira berpengaruh nggak sih kejualannya mereka? Nah, kemudian ini masih soal jam kerja ASN. Ini mulai banyak dicari karena memang hari ini pemirsa adalah hari pertama puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk para pemirsa. Nah, ternyata banyak juga nih yang belum mengetahui ASN ini jam kerjanya berubah ternyata ketika puasa ini. Kira-kira jam berapa mulainya ya? Penasaran ya? Nanti kita lihat ya kira-kira berapa jam sih kerjanya ASN selama bulan Ramadan di 1 bulan ini. Ini pencarian mencapai 3.000, dan selanjutnya ini yang masih banyak banget dibahas di media sosial. Gak cuma media sosial doang sih, perbincangan di secara fisik sama teman-teman juga banyak sih tentang ngebahas ini nih. Apa nih Gemma? Iya, ini karena kemarin masih ada penghargaan dari Academy Awards ya, dan film Oppenheimer ini berhasil memenangkan banyak sekali piala Oscar di beberapa kategori. Kira-kira kategori apa aja, dan ada nggak sih kira-kira aktor yang baru pertama kali mendapatkan Oscar dalam film ini? Kita akan bahas lebih tuntas nanti ya Jessica soal film Oppenheimer yang menang banyak di Oscar kemarin. Dan langsung saja bisa ada teman-teman juga di kita sapa-sapa dulu kali ini media sosial Metro TV. Di sini ada dari Facebook. Halo teman-teman di Facebook, selamat sore, selamat beribadah puasa. Dan teman-teman di TikTok, selamat sore. Ini udah pada ngomongin buka pakai apa aja. Nanti tahan dulu ya, masih 3,5 jam lagi kita bahas dulu topik-topik hari ini, dan ditunggu juga komentar langsungnya boleh di berkomentar TikTok ya, dan juga di Facebook. Dan langsung saja inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Dan trending topik utama yang akan kita bahas masih terkait dengan impor, tapi lebih tepatnya ini akan lebih menjurus ke para just tip nih, Gemma. Karena ada pembatasan untuk membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Sekarang cuma ada maksimal 5 barang. Nah, kemarin kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Soekarno-Hatta akan segera ataupun sudah sebenarnya tanggal 10 Maret kemarin ya menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Nah, Jessica, peraturan ini tertuang tadi di Menteri Perdagangan ya. Ini peraturannya di Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jadi pemirsa, kebijakan ini sudah diterapkan mulai 10 Maret 2024 kemarin. Dan ada 5 jenis barang penumpang yang dibatasi muatannya. Apa saja itu Gemma kira-kira? Nah, yang pasti yang pertama ini kan alat elektronik ya, karena masih banyak para warga Indonesia yang membeli handphone di luar negeri ya. Nah, ini juga akan dibatasi. Gadget baru tuh biasanya keluar, itu pasti langsung kayak siapa nih yang bisa dijustipin duluan. Mungkin orang-orang kayak keren nih ya kalau aku udah punya duluan di Indonesia. Buat update ya di media sosial ya. Aduh, flexing juga tuh. Alat elektronik, ada juga alas kaki, ada barang tekstil, ada tas, dan juga sepatu. Nah, ini barang-barang yang kayaknya paling sering di just tip ya kalau di Instagram atau di WhatsApp gitu. Iya, di WhatsApp sampai ada grupnya tuh biasanya ya. Telegram juga tuh biasanya sampai ada grupnya loh itu. Nah, jadi contohnya gini nih pemirsa. Jadi kan dibatasin cuma 5 barang ya Jessica ya. Jadi para penumpang ini dibatasi cuma bisa bawa 5 barang. Misalnya ada 2 pasang alas kaki, ada 2 pasang tas, kemudian juga barang tekstil lainnya. Jadi cuma 5 dengan kategori
kategori berbeda-beda nggak apa-apa, yang penting 5 barangnya. Jadi kalau lewat dari 5 itu berarti udah dikenain pajak ya. Udah nggak bisa lagi tuh sebetulnya. Maksudnya udah mulai terbatas dong ya just tip ini pergerakannya. Dan pemirsa, untuk alat elektronik ya, kalau tadi kan untuk barang yang seperti sepatu dan alas kaki, ini untuk alat elektronik hanya diizinkan membawa maksimal 5 unit dengan total harganya $1.500 Amerika Serikat. Jadi kalau udah 5 unit terus lewat dari $1.500 Amerika Serikat, kira-kira bagaimana? Nah, nanti akan ada perhitungan lagi dari Bea Cukai pemirsa, kira-kira harus bayar berapa lebihan dari barang tersebut dan akan dibayarkan secara tunai ya. Betul. Di Bea dan Cukai. Nah, sedangkan untuk jenis barangnya seperti telepon seluler, headset, komputer tablet, ini maksimal 2 unit per penumpang. Jadi alat elektronik ini nggak cuma handphone ya, ada macam-macam jenisnya ya, ada bisa laptop, ada earphone juga masuk elektronik loh ya, jangan salah itu menjadi barang dari kategori lain gitu ya. Biarpun dia kecil ya, tapi itu masuknya Terhitung elektronik juga. loh pemirsa. Jadi pemirsa, kalau penumpang membawa barang lebih sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dikenakan biaya impor barang secara proporsional. Nah, jadi akan berbeda-beda juga ya pemirsa ya. Tidak serta-merta semua barang ini akan dipukul rata, tapi ada perhitungannya sendiri dari jenis barang, kemudian harga barangnya, dan kira-kira yang bebas bea cukai berapa dan yang tidak bebas bea cukai berapa nanti akan dihitung lagi menyesuaikan dengan kurs dolar pada saat itu. Dan peraturan ini juga berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri, termasuk pemirsa, jangan melupakan pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke kampung halaman atau kembali ke Indonesia. Jadi ini juga berlaku bagi Anda ya pemirsa. Dan nanti apabila terdapat penumpang yang membawa muatan lebih dari jumlah yang ditetapkan, bea cukai dari bandara akan mengenakan biaya impor tadi sesuai yang sudah diinformasikan oleh Gema ya. Nah, ini juga pihak dari bea cukai ini juga mengatakan ya, mengimbau juga bukan hanya untuk penumpang yang sedang berlibur ya, tetapi juga untuk para pengusaha, untuk para importir ini memperhatikan aturan baru tersebut dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat yang jalan-jalan untuk keperluan pribadi ya, untuk bersenang-senang begitu, ini juga harus memperhatikan lebih dalam ya soal Permendak nomor 36 tahun 2023 ini, karena kan memang beberapa barang-barang yang dibatasi tadi memang sering dibawa untuk oleh-oleh kan Jessica. Betul. Nah, ngomong-ngomong oleh-oleh, jadi itu memang sudah ada peraturannya pemirsa di Permendak nomor 36 tahun 2023 ini. Jadi yang pertama untuk kategori hewan dan produk hewan ini maksimal 5 kg dan tidak melebihi $1.500 per penumpang atau awak sarana pengangkut. Kemudian ada lagi nih yang lain, tidak hanya hewan dan produk hewani saja, beras, jagung, gula, bawang putih, dan produk hortikultura ini juga sama. Peraturan yang maksimal 5 kg dan tidak melebihi $1.500 Amerika Serikat per penumpangnya. Selanjutnya nih, kita nggak boleh lupa nih, kadang yang oleh-oleh kita kan melihatnya barang elektronik dan semacamnya ya. Yang tadi sudah disebutkan, mutiara itu juga loh pemirsa. Ada hasil perikanan, mainan, alas kaki, sepeda roda 2 dan roda 3. Ini juga hanya maksimal 2 unit per orang. Dan tentunya plastik hilir, barang tekstil yang sudah jadi lainnya ini juga ada ketentuan yang diatur di Permendak 36 tahun 2023. Jadi kalau mutiara sebenarnya masuknya ke perhiasan begitu ya? Nah, itu ada batasannya juga, bernilai maksimal FOB US 1.500 per orangnya. Jadi satu penumpang ya, $1.500 Amerika Serikat. Nah, kemarin kan juga sempat ada yang sempat viral juga di media sosial di Jessica ya, mengenai adanya just tip itu loh, roti-roti yang viral di Thailand itu iya, loh. dan akhirnya dibakar kan sama bea Itu cukai. Karena satu ton totalnya. Mungkin itu kayaknya sudah gabungan dari beberapa orang-orang yang just tip ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa teman-teman kalau mau just tip makanan, tapi ingat juga barangnya itu berapa totalnya, kan cuma 5 kg tadi per orang ya. Nah, kalau lebih dari itu ya terpaksa akan harus diambil bea cukai, apalagi kan makanan ini belum ada BPOM-nya, belum diketahui halal apa tidaknya, jadi masih banyak lah yang harus diperhatikan sama bea dan cukainya ya. Betul sekali, dan tentunya kita pengen tahu ya gimana sih tanggapan dari para pengusaha, terutama pengusaha just tipper nih, karena peraturan Kemendak ini bisa berdampak kepada para pelaku usaha just tip. Dan langsung saja kita akan membahasnya dengan salah satu pengusaha jasa titip dari luar negeri. Ada Mbak Azelia Triviana. Selamat siang Mbak Azel.
Mbak Azel, boleh minta tolong di-unmute dulu audionya karena kita belum bisa dengar nih Mbak Azel. Ada suaranya? Ini sudah mulai Mbak terdengar Azel, sudah suaranya. kedengeran. Mbak Azel, gimana nih tanggapannya melihat pemerintah mengeluarkan Permendag 36 tahun 2023 ini nih? Benar gak sih ini akan berdampak terhadap Justiper? Ini bukan hanya jadi Google Trends ya, di kalangan aku dan teman-teman pelaku Justip juga jadi trending topik dari 2 hari yang lalu. Soalnya kan kita tahu selama ini tuh nggak ada pembatasan dengan jumlah yang sangat minim seperti itu, kayak kaos, tekstil cuma 5, alas kaki cuma 2, terus tas cuma 2. Itu kalau Jessica Magema ke luar negeri mungkin bawa lebih dari itu kan buat oleh-oleh atau titipan. Nah, apalagi kalau Justip yang memang bisnis dan pasti berdasarkan demand. Jadi itu benar-benar hal yang bikin gonjang-ganjing dunia Justip. Apalagi menurut kami itu sosialisasinya itu memang kami tahu ada peraturan ini dikeluarkan tahun 2023 dan berlaku mulai 10 Maret 2024. Cuman kita tuh pengen tahu lebih detail berapa bea masuk impor yang harus dibayar, proporsinya tuh seperti apa. Anggaplah kayak gini, ada sepatu kita hand carry istilahnya, bawa sepatu seharga 2,5 juta. Terus berapa persen yang harus dibayarkan kalau kita membawa jumlah melebihi batas. Kalau misalnya angkanya itu jelas, misalnya ini berarti kena 2% atau berapa, itu kami para pelaku bisnis Justip itu tinggal memasukkan elemen itu ke dalam harga jual kami gitu. Jadi biasanya kalau Justip tuh kayak gini, harga barangnya, biasa tertera sih ada di tag-nya atau di webnya, terus ditambah dengan ongkir ke alamat misalnya di Jepang, di Amerika gitu, terus juga handling fee, terus Justip dan tax. Nah, biasanya elemennya itu aja. Terus kalau misalnya ada biaya impor yang harus dibayarkan, kalau clear, benar-benar clear semuanya, itu kami para pelaku Justip bisa memasukkan elemen itu di awal. Itu pun bisa dikomunikasikan, misalnya, yuk aku ada open PO dari Amerika atau dari Jerman, silakan yang mau, ini harganya sekian, sudah termasuk biaya masuk impor ke Indonesia senilai sekian persen. Jadi itu juga clear antara kami sebagai pelaku bisnis dan juga pembelinya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang dibutuhkan nih pasti berdampak, transparansinya ya pasti Mbak sih. Azel ya. Benar-benar. Cuman kalau apakah berdampak langsung, aku belum mengalami ya, karena kan terakhir aku ada bawa barang itu 9 Maret itu sebelum berlakunya peraturan ini. Jadi mau lihat sih nanti ke depannya bakal kayak gimana penerapannya. Oke, nah selain Mbak Azel, kami juga mengundang nih salah satu pengusaha Justiper, ada Mbak Sinta. Selamat sore Mbak Sinta. Selamat sore Mbak Sinta. Oke, karena kita belum bisa mendengar suara Mbak Sinta, kita akan berbincang dulu ya sama Mbak Azel. Mbak Azel, berarti kalau nanti pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan juga sudah ada transparansi terkait dengan tarif-tarif apa yang akan dikenakan, ini nanti akan ada dampak terhadap kenaikan harga Justip dong kalau gitu ya? Iya, pasti harus menyesuaikan karena elemennya kan bertambah ya, harga yang harus ditambahkan di suatu barang. Jadi itu tinggal gimana pembelinya, mereka mau nggak membayarkan tambahan sejumlah sekian rupiah itu untuk barangnya gitu. Karena kami para pelaku Justip sebenarnya bergerak itu by demand. Jadi demand apa yang tinggi, ya udah kami perantara untuk membantu membelikan dari luar negeri untuk bawa ke Indonesia gitu. Jadi apakah akan tetap tinggi demandnya atau malah nggak mau deh, orang-orang nggak usah beli deh, mending nggak usah Justip lagi, itu kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu juga besarannya akan naik seberapa besar, apakah jauh banget harganya atau cuman slightly naik sedikit yang orang masih ya nggak apa-apa deh gitu. Oke, ini berarti para konsumen harus menyiapkan mental dan duit juga nih ya yang lebih untuk nanti kalau Justipnya sudah agak-agak naik harganya. Nah, kita juga akan kembali menyapa nih Mbak Sinta selaku salah satu pengusaha Justip juga yang mungkin terdampak juga dalam aturan ini. Selamat sore Mbak Sinta. Halo, selamat sore. Halo Mbak Sinta, tadi kan kita sudah berbincang dengan Mbak Azel nih. Mbak Azel mengatakan bahwa ini juga berpengaruh ya karena ada kemungkinan menaikkan harga. Nah, kalau menurut Mbak Sinta sendiri ini bagaimana sih aturan ini? Sebetulnya sedih juga sih karena baru ibaratnya di mana-mana sosial media udah penuh banget gitu dengan informasi peraturan baru dan peraturan baru. Cuman bagi saya pribadi sebagai personal shopper gitu ya atau Justipers itu kami sudah mengantisipasi jauh sebelum hal ini datang gitu.
karena memang yang kami perhatikan sudah sangat banyak justipers yang sekarang menjamur ya, nggak tahu itu di makanannya, nggak tahu itu di obat-obatan dan lain sebagainya gitu. Jadi kami mengantisipasi kalau memang ada peraturan yang agak diperketat atau bahkan yang sangat ketat dari pemerintah Indo gitu, kita udah mengantisipasinya gitu. Pertama kita ingin menghormati peraturan itu. Terus keduanya juga memang terlalu banyak barang yang kalau kita biarkan bawa juga memang kitanya akan kewalahan juga gitu. Jadi kami mengantisipasinya dengan kita hand carry ala kadarnya aja. Kemudian kami kirim barang-barang tersebut, di mana pengiriman itu pun kami dikenakan cukai gitu. Tapi itu sudah bukan prosedur kami lagi gitu ya. Jadi udah kami serahkan ke agent, kami tinggal bayar aja. Kita tahu ya door to door itu barang udah sampai ke kita gitu Kak. Oke. Berarti disiasatinya dengan hand carry aja, jadi nggak ngoyo lah ya, bisa dikatakan gitu ya Mbak Sinta ya? Jadi hand carry sebisanya aja sih. Cuman ya agak-agak shock juga gitu. Ini benar nggak sih? Karena baru pulang juga gitu. Dan peraturannya udah nyaris beda hari aja gitu dengan yang kita kepulangan kemarin gitu. Jadi sudah menyiapkan juga Serem resiko kalau nanti konsumen kayaknya akan berpikir-pikir ulang untuk beli dari Just Tip ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah berbagi bersama kami Mbak Azel dan juga Mbak Sinta. Semoga sukses selalu usahanya, dimudahkan selalu. Sukses selalu, terima kasih sudah berbagi dengan pemirsa Metro TV. Dan pemirsa, tadi kita sudah berbincang terkait dengan impor Permendak 36 tahun 2023. Tentunya kita akan membahas trending topik lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Newsline Trending Topic. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.